Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait pengolahan data deskriptif, baik secara manual dan juga menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya saya sudah mengunduh soal yang harus dikerjakan untuk merepresentasikan bagaimana pengolahan data deskriptif. Nah, langsung kita lihat ke soalnya. Soal pertama yaitu terkait pengolahan data tunggal, di mana dalam soal ini disajikan 14 data. Ada boleh teman-teman lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, dari ke-14 data ini diminta untuk menentukan rata, modus, dan median, lalu menentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, lalu menentukan rentang, lalu menentukan standar deviasi. Kita langsung ke pembahasannya. Jadi yang pertama akan dibahas atau dijawab itu tentang penentuan rata, modus, dan median. Nah, yang pertama menentukan median. Seperti yang sudah kita pelajari, median merupakan nilai tengah suatu data setelah diurutkan dari yang terkecil. Jadi langkah pertama dalam menentukan median itu adalah mengurutkan data dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Nah, rumus median itu adalah MD sama dengan N plus 1 per 2. MD di sini adalah median, N-nya merupakan jumlah data, yaitu 14, plus 1 per 2. Nah, jumlah data yang berjumlah 14 tadi kita masukkan ke dalam rumus median. Jadi, median sama dengan 14 plus 1 per 2 sama dengan 15 per 2 sama dengan 7 setengah. 7 setengah ini merupakan pecahan campuran gitu ya dari 15 per 2. Nah, jadi mediannya itu adalah data ke-7 plus setengah ditambah setengah dikali data ke-8 dikurangi data ke-7. Nah, mediannya berarti data ke-7-nya seperti yang kita lihat ya, data ke-7-nya berada di angka 6 atau di nilai 6. Berarti kita masukkan ke sini 6 tambah setengah dikali data ke-8 yaitu 7 dikurangi data ke-7 yaitu 6. Hasilnya mediannya 6,5. Nah, bisa untuk menghitung median ini dengan cara yang mudah. Jadi, kita kan tahu di sini data jumlahnya genap. Nah, maka mediannya itu berada di antara data ke-7 dan data ke-8, di antara 6 dan 7. Cara menghitung mediannya tinggal kita tambahkan saja. 6 ditambah 7 sama dengan 13 dibagi 2. Hasilnya sama, 6,5. Lalu selanjutnya kita menghitung modus. Nah, modus ini merupakan nilai yang sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling besar. Supaya mudah, langkah pertamanya mungkin kita bisa buat dahulu tabel frekuensinya dari data-data ini. Nah, setelah dibuat, kita lihat mana kira-kira nilai yang memiliki frekuensi yang lebih besar gitu. Nah, dari data ini terlihat bahwa yang sering muncul, nilai yang sering muncul itu adalah 2, memiliki frekuensi 2, lalu 5 memiliki frekuensi 2 juga, dan 7 memiliki frekuensi 2 juga. Jadi, dari data tersebut, nilai yang paling banyak muncul itu adalah 2, 5, dan 7. Lalu selanjutnya menghitung rata. Nah, rumus rata ini adalah 1 per N dikali X1 ditambah X2 tambah X3 dan seterusnya. Nah, kalau di sini berarti X bar atau rata itu adalah jumlah dari seluruh data dibagi 14. Mohon maaf sebelumnya saya tidak mencantumkan jumlah dari seluruh data ini, tapi kalau dihitung jumlah keseluruhannya adalah 91. Jadi 91 dibagi 14.
mendapatkan hasil 6,5. Lalu selanjutnya kita menentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama juga, kuartil merupakan nilai atau ukuran yang membagi sekelompok data yang sudah terurut menjadi 4 bagian yang sama banyak. Maka nilai kuartilnya ada 3, yaitu kuartil bawah atau Q1, lalu ada kuartil tengah atau Q2, dan ada kuartil atas atau Q3. Nah, jadi data yang sudah ada ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Artinya per bagian itu memiliki presentase 25%. Jadi ini 25%, lalu ini 25%, lalu ini 25%, dan ini 25%. Nah, cara menentukan kuartilnya, pertama kita tentukan dulu kuartil tengahnya atau Q2-nya. Karena ini jumlah datanya genap, maka kuartil 2 atau kuartil tengahnya berada di antara 6 dan 7. Dan kuartil 1 sudah jelas berada di 4, dan kuartil 3-nya sudah jelas berada di 9. Jadi untuk kuartil 1 4, nah kuartil 2 ini kan belum dapat ya, karena nilainya di tengah antara 6 dan 7. Berarti kita hitung dulu. 6 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 6,5. Lalu kuartil 3-nya itu 9. Selanjutnya menentukan rentang atau range. Nah, cara menghitungnya itu data maksimal dikurangi data minimal. Artinya 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Jadi range-nya itu 10. Selanjutnya itu menentukan standar deviasi. Nah, untuk standar deviasi data tunggal, rumusnya adalah standar deviasi lalu jumlah dari X1, XI kurangi X bar pangkat 2 per N kurangi 1. Ini mohon maaf ya teman-teman, ini harusnya N kurangi 1. Nah, XI ini merupakan nilai satuan data. Kita lihat ke slide sebelumnya. Nah, kalau lihat dari sini berarti XI ini berarti yang 2, 3, 4. Nah, itu XI. Lalu X bar-nya tadi sudah kita hitung ya. Jumlahnya 6,5. Lalu dari jumlah XI kurangi X bar pangkat 2 per N kurangi 1 itu didapatkan hasil akar 10,25. Jadi ini udah saya hitung semuanya ya. Lalu akar dari 10,25 ini adalah 3,2. Nah, 3,2 ini merupakan standar deviasinya. Teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, yaitu terkait pengolahan data dari histogram. Nah, di sini sudah tersaji data histogram, lalu kita diminta untuk menentukan nilai rata, median, modus, derajat peruncingan, derajat kemiringan, standar deviasi, dan variasi. Nah, supaya memudahkan dalam pengolahan data, saya merubah bentuk histogram tadi ke bentuk tabel, di mana dalam tabel ini terdiri dari kolom kelas ya. Jadi di sini bisa dilihat kelasnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada kolom frekuensi per kelas. Jadi kelas pertama memiliki frekuensi 5, kelas kedua memiliki frekuensi 6, dan seterusnya. Lalu ada kolom nilai tengah atau median. Jadi kelas pertama itu nilai tengahnya 13, kelas kedua nilai tengahnya 18, dan seterusnya. Lalu di sini ada kolom hasil perhitungan dari frekuensi dikali nilai tengah ya per kelas. Di sini kelas 1 hasilnya 65, kelas 2 108, dan seterusnya. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya 1250. Kenapa saya mencantumkan kolom ini? Itu untuk memudahkan nanti menghitung rata. Ada kolom rata juga di sini.
Lalu setelah kolom rata ada juga 3 kolom ini ya, yang xi kurangi x bar, lalu ada xi kurangi x bar kuadrat, lalu ada fi kali xi kurangi x bar kuadrat. Nah, ketiga kolom ini ya, ketiga data ini nanti akan mempermudah kita dalam menghitung standar deviasi ya, terutama ini yang digunakan nanti ya. Jadi ini memudahkan untuk menghitung yang kolom ini saja gitu. Nah, jadi ini hasilnya keseluruhan 1800. Lalu dua kolom terakhir ini akan mempermudah kita dalam menghitung derajat keruncingan. Nah, hasil dari FI kali XI kurangi X bar pangkat 4 yaitu 156.600. Kita lanjut ke soal pembahasan pertama terkait menentukan nilai rata. Jadi untuk rata data berkelompok itu rumusnya X bar. X bar ini rata sama dengan sigma XI nilai tengah dikali frekuensi per sigma FI. Jadi frekuensi keseluruhannya. Nah, X bar sama dengan 1250 per 50. Nah, ini dari mana hasilnya? Kita sudah menghitung sebelumnya ya. Di kolom ini, FI dikali XI, keseluruhannya jumlahnya 1250. Kita masukkan ke dalam rumus. Per 50. 50 ini adalah jumlah keseluruhan frekuensi ya, atau jumlah datanya 50. Tinggal hitung saja 1250 per 50 sama dengan 25. Jadi ratanya 25. Selanjutnya menentukan nilai median. Nah, menentukan nilai median ini rumusnya tepi bawah median ditambah setengah N kurangi sigma FM per FM dikali I. Yang mana TB ini adalah tepi bawah kelas median, setengah N ini merupakan jumlah data, kurangi sigma FM, FM ini merupakan frekuensi median, per FM frekuensi median dikali I atau P ya ini ya, panjang interval. Nah, sebelum kita menentukan tepi bawah mediannya, kita hitung dulu setengah N-nya. Nah, setengah N ini berarti setengah dikali N, 50, berarti hasilnya 25. Nah, maka kelas median terletak pada frekuensi kumulatif 25. Kalau diperhatikan dari data yang memiliki frekuensi kumulatif 25 itu merupakan kelas keempat ya. Di sini kan bisa dilihat ya, 5 tambah 6, 11. 11 tambah 12, 23. Kalau yang kelas ketiga nggak mungkin karena frekuensi kumulatifnya tidak mencapai 25. Berarti yang mencapai frekuensi kumulatif 25 itu adalah yang kelas keempat. Nah, kelas keempat ini memiliki tepi bawah berapa? 25,5. Kita masukkan ke dalam rumus 25,5. Nah, sudah dapat ya tepi bawah mediannya. Setengah N-nya juga sudah dapat. Kita lanjut ke sigma FM-nya. Nah, sigma FM ini merupakan jumlah dari frekuensi data sebelum data kelas median. Berarti ini 5 tambah 6 tambah 12. Jumlahnya 23. Per 18. 18 ini frekuensi dari kelas median. Ya, dikali panjang intervalnya 5. Nah, mediannya sama dengan 25,5 ditambah 0,5. 0,5 itu hasil perhitungan dari ini ya. Nah, jadi kelas mediannya itu 26. Selanjutnya, kita menentukan modus. Nah, modus ini rumusnya tepi bawah modus ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P atau panjang interval. PB tepi bawah modus. D1 itu adalah nilai dari pengurangan frekuensi modus dikurangi kelas sebelumnya ya.
Kita coba ke ini aja, aplikasi rumusnya ya, supaya lebih mudah gitu. Jadi modusnya itu kita lihat ya, dari kelima kelas ini, di kelas mana yang frekuensinya paling banyak. Ternyata yang frekuensinya paling banyak itu di kelas keempat dengan jumlah frekuensi 18. Nah, tepi bawah modusnya berarti 25,5. Ditambah 6. Nah, 6 ini dari mana? 6 ini adalah pengurangan dari frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas atasnya. Jadi 18 kurangi 12, 6. Per D1. D1-nya tadi sudah dapat 6 ditambah D2. D2-nya ini adalah pengurangan dari frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas di bawahnya. Jadi 18 kurangi 9. 9 dikali 5. 5 ini panjang intervalnya. Jadi didapatkan hasil 25,5 tambah 2. 2 ini dari hasil perhitungan yang ini ya. Jadi modusnya itu adalah 27,5. Lalu selanjutnya kita diminta untuk menentukan standar deviasi. Rumus dari standar deviasi ini adalah akar sigma Fi dikali Xi kurangi X bar kuadrat per N, di mana Fi ini merupakan frekuensi, lalu Xi ini merupakan nilai tengah, X bar ini merupakan rata per N. N ini jumlah datanya. Nah, sebelumnya kan kita sudah membuat tuh tabel ininya ya, tabel datanya. Di sini sigma Fi kali Xi kurangi X bar kuadrat jumlahnya adalah 1800 ya. Kita masukkan ke rumus, berarti rumus yang ini itu 1800. 1800 per N. Per N, N-nya ada berapa? Ada 50 ya. Jadi standar deviasinya itu adalah akar 1800 per 50. Jadi akar 36. Akar 36 ini hasilnya 6. Jadi standar deviasinya adalah 6. Lalu selanjutnya menentukan variansi. Kalau tadi itu diakarkan ya. Nah, kalau menentukan variasi ini tidak diakarkan. Jadi variasinya berapa? Variasinya itu sama dengan sigma Fi dikali Xi kurangi X bar kuadrat per N. Ya, seperti yang kita ketahui tadi, nilai ini sudah dihitung, nilainya 1800, kita masukkan ke rumus, per N, N-nya ada 50, jadi kita masukkan juga ke rumus. Nah, berarti variasinya adalah 1800 bagi 50, hasilnya 36. Selanjutnya, menentukan derajat kemiringan. Menentukan derajat kemiringan ini, rumusnya SK sama dengan mikron. Mikron ini sama saja X bar atau rata ya, dikali modus per standar deviasi. Nah, ini kesemuanya sudah ada datanya ya, sebelumnya sudah dihitung. Berarti derajat kemiringannya yaitu 25. 25 itu adalah nilai rata datanya. 25 dikali modusnya 27,5 per standar deviasinya 6. Nah, didapatkan hasil derajat kemiringannya minus 0,41. Nah, kesimpulannya, derajat kemiringan kurang dari 0 atau min 0,41 kurang 0, maka kurva miring ke kiri atau negatif. Selanjutnya, menentukan derajat keruncingan. Dalam menentukan derajat keruncingan ini, rumusnya 1 per N dikali sigma Fi kali Xi kurangi X bar pangkat 4 per standar deviasi pangkat 4 ya. Nah, sebelumnya juga ini sudah dihitung, ada di tabel ya, di tabel sini. Berarti kita masukkan ke rumus dulu. 1 per N berarti 1 per 50 karena jumlah datanya 50. Nah, sigma Fi kali Xi kurangi X bar pangkat 4 itu adalah 156.600 ya. Ini jumlah dari semuanya. Kita masukkan ke data.
Lalu dibagi standar deviasi pangkat 4. Tadi standar deviasinya itu adalah 6 pangkat 4. Jadi 1296. Nah, jadi derajat peruncingannya didapatkan hasil 2,42. Kesimpulannya, derajat peruncingan kurang dari 3 atau 2,42 kurang dari 3. Kesimpulannya, data tersebut termasuk data pratik-plotik, yaitu distribusi yang memiliki puncak hampir mendatar. Soal selanjutnya terkait pengolahan data berkelompok. Nah, di sini ada tabel yang berisi data-data ya. Nah, dari tabel ini diminta untuk membuat tabel frekuensi, lalu tabel frekuensi kumulatif, tabel frekuensi relatif, tabel frekuensi kumulatif lebih dari, tabel frekuensi kumulatif kurang dari, tabel frekuensi kumulatif relatif lebih dari, tabel frekuensi kumulatif relatif kurang dari, dan membuat grafik poligonnya. Nah, pertama membuat tabel frekuensi. Nah, di sini saya supaya mudah, jadi mengkategorikannya itu per angka yang sama diberi warna yang sama juga gitu ya. Nah, di sini didapatkan hasil bahwa nilai 25 itu frekuensinya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Lalu yang nilai 21 itu ada 10. Yang nilai 20 ada 11. Yang 19 ada 15. Yang 17 ada 9. Yang 16 ada 6. Yang 15 ada 5. Jadi 25 di sini jumlah nilai 25 itu ada 4. Yang di sini yang nilainya 21 jumlah nilainya ada 10. Yang 20 ada 11 dan seterusnya. Lalu yang kedua membuat tabel frekuensi kumulatif. Nah, dalam membuat tabel frekuensi kumulatif ini langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus menentukan dulu range atau jangkauannya. Nah, range itu rumusnya data terbesar dikurangi data terkecil. Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya ya, di sini data terbesarnya itu 25, data terkecilnya 15. Jadi 25 kurangi 15 sama dengan 10. Lalu yang kedua menentukan banyak kelas interval. Nah, banyak kelas interval ini rumusnya 1 plus 3,3 log 60. Jadi jumlah data keseluruhannya ada 60 ya teman-teman. Nah, ini jumlah datanya 60. Nah, ini untuk menentukan banyak kelasnya. Kita masukkan ke rumus ya. Berarti banyak kelasnya itu 1 ditambah 3,3 log 60 sesuai perhitungan itu 1,8. Jadi 1 ditambah 5,9. 5,9 ini adalah 3,3 kali 1,8 sama dengan 6,9. 6,9 ini kita bulatkan menjadi 7. Lalu yang ketiga menentukan panjang kelas interval. Panjang kelas interval ini rumusnya range atau jangkauan per banyak kelas. Nah, range-nya berapa? 10 dibagi banyak kelas 7. Berarti range-nya ini 1,43 dibulatkan menjadi 2. Nah, seperti yang kita ketahui dari data ini, maka untuk menentukan frekuensi kumulatifnya terdiri dari 7 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu panjang kelasnya itu adalah 2. Jadi kalau di data sebelumnya kan nilai terkecilnya 15 ya. Berarti kalau dimasukkan ke sini 15 sampai 16, 17 sampai 18, 19 sampai 20 dan seterusnya sampai kelasnya 7 gitu ya. Lalu, sebelumnya, jadi dari masing-masing kelas ini, kelas pertama ya, 15 sampai 16, frekuensinya itu ada 11. Yang kelas kedua, frekuensinya ada 9, kelas ketiga ada 26,
kelas keempat ada 10, kelas kelima ada 0, kelas keenam ada 4, dan kelas ketujuh ada 0. Jumlahnya itu 60. Selanjutnya, kita membuat tabel frekuensi relatif. Nah, tabel frekuensi relatif ini jadi seperti presentasinya gitu ya, teman-teman. Nah, kalau di sini cara menghitungnya, kita kan tahu nih, kelas pertama itu frekuensinya 11 ya. Maka frekuensi relatifnya itu 11 per seluruh jumlah frekuensi atau 60 ya, 11 per 60 dikali 100 dihasilkan 18,3%. Begitu juga yang kelas kedua, 9 per 60 dikali 100 sama dengan 15% dan seterusnya. Nah, untuk membuat tabel frekuensi kumulatif lebih dari, kita bisa melihat dari tabel yang sini ya, tabel frekuensinya. Kita lihat yang lebih dari 15 itu ada berapa? Oh, yang lebih dari 15 itu ternyata jumlahnya ada 11 tambah 9 tambah 26 tambah 10 tambah 4 ada 60. Lalu yang lebih dari 17 itu ada berapa? Yang lebih dari 17 itu terdapat 49 ya, yang mana jumlah dari 9 tambah 26 tambah 10 tambah 4, jumlahnya 49. Yang lebih dari 19 berarti berapa? Yang lebih dari 19 itu berarti jumlahnya 26 ditambah 10 ditambah 4. Nah, hasilnya 40 dan seterusnya seperti itu ya, membuat tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Selanjutnya membuat tabel frekuensi kurang dari. Kalau tadi kan ditambahkan ya. Nah, kalau untuk membuat tabel frekuensi kurang dari ini, jadi kita lihat juga nih data tabel frekuensinya, kurang dari 15. Kan paling kecilnya juga 15, berarti frekuensi kumulatif kurang darinya, ini mohon maaf salah ya, 0. Lalu kurang dari 17 berapa? Kurang dari 17 berarti ada di kelas ini kan, yang pertama 11. Oh, 11 kita masukkan. Yang kurang dari 19, yang kurang dari 19 itu berarti kelas ke-1 dan kelas kedua. Frekuensi kelas ke-1 dan kelas kedua. Berarti 11 tambah 9. 11 tambah 9 berapa? 20 kita masukkan. Yang kurang dari 21, kurang 21 berarti frekuensi kelas 1 sampai kelas ketiga. 11 tambah 9 tambah 26. Berarti 46. Dan seterusnya seperti itu ya. Lalu, selanjutnya membuat tabel frekuensi kumulatif relatif lebih dari. Jadi ini presentase dari frekuensi kumulatif lebih dari ya. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya ya, yang di atas ini, data yang ini, kita masukkan juga ke sini, data frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, yang lebih dari 15, itu presentasenya berarti 60 per 60, 60 ini jumlah keseluruhan frekuensi kali 100 sama dengan 100%. Yang kelas kedua, yang lebih dari 17, maaf, 49 per 60, 60 jumlah keseluruhan frekuensi kali 100, 81,7% dan seterusnya. Nah, begitupun dengan membuat tabel frekuensi kumulatif relatif kurang dari. Yang kurang dari 15 itu frekuensi kumulatifnya 0, berarti 0 per 60. 60 jumlah keseluruhan frekuensi kali 100 sama dengan 0%. Yang kurang dari 17 itu ada 11, berarti 11 per 60 dikali 100 sama dengan 18,3%. Lalu yang kurang dari 19 itu ada 20, 20 per 60 kali 100 sama dengan 33,33% dan seterusnya. Lalu yang terakhir ini ada membuat grafik poligon. Nah, dalam membuat grafik poligon ini saya menggunakan Excel ya. Jadi dari Excel terus dipindahkan ke sini. Nah, ini berikut grafik poligon dari data yang tadi kita hitung. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari pengolahan data secara manual. Nanti bisa dilanjutkan dengan pengolahan data secara menggunakan aplikasi SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.